Selamat bertemu kembali Bapa Ibu dan saudara-saudari sekalian di channel Sang Penghujat. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita telah sampai di episod yang ke-61. Di sini kita masih melanjutkan serial panjang mengenai kebohongan vs kebodohan. Dan tentunya masih dalam penelaahan kita di Kitab Keluaran yang sekarang telah sampai di pasal yang ke-17. Di pasal ke-17 ini semuanya terdiri dari 16 ayat. Dan kami akan membacakan bagi bapa ibu semua, namun ada baiknya anda menyiapkan dahulu apa saja yang anda perlukan dalam menyaksikan tayangan kita ini. Kami mulai dari ayat ke-1. Di Masa dan di Meriba. Ayat pertama, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Di pasal ke-17 ini keseluruhannya terdiri dari 16 ayat. Di sini kita disuguhi dari ayat pertama hingga ayat keempat ini. Satu kejadian di mana bangsa Israel yang dipimpin Musa keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan oleh si Tuhan ini akhirnya menemui kesulitan karena tidak mendapatkan air minum. Mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Jadi hanya berjalan sepanjang gurun pasir tersebut dan berusaha mencari tempat untuk minum di mana ada airnya. Namun ternyata ketika mereka sampai di Rafidim, mereka berkemah di sana, ternyata tidak ada air. Jadi kemudian ya manusiawilah, jika tidak ada air yang bisa untuk diminum pasti kita akan berteriak. Dan ini wajar-wajar saja ketika bangsa Israel ini mulai marah dan ngomel kepada Musa. Namun uniknya adalah perkataan Musa ini jika kita perhatikan di ayat kedua. Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Ini perkataan Musa yang menurut asumsi saya, nalar saya tidak dapat menerima perkataan ini. Mengapa demikian? Jelas-jelas Musa yang mengajak bangsa ini keluar dari Mesir dengan atas nama Tuhannya, diperintah oleh si Tuhan bangsa Israel. Sekarang ketika sampai di Rafidim dan tidak mendapatkan air, ya jelas bahwa semua orang Israel akan menuntut dia karena dia yang membawa keluar dengan segala fenomena yang ajaib, mukjizat dari Tuhan. Seperti yang kita baca di pasal sebelumnya, ada tulah hingga 10 tulah yang dikenakan kepada orang-orang Mesir. Bahkan di kejadian terakhir kita melihat, membaca, disuguhi cerita bahwa Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Teberau. Ini satu fenomena yang dahsyat, yang luar biasa. Namun sekarang untuk minum pun bangsa Israel ini mengalami kesulitan. Jelas mereka menuntut kepada Musa, karena Musa lah yang dianggap pimpinan. Di sini Musa justru mengatakan, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Ini nalar dia di mana? Lantas dia mengatasnamakan, mengapa kamu mencobai Tuhan? Lah, siapa lagi? Kalau nalar kita secara waras, jika kita dipimpin, katakan saya ini dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, kemudian saya mengalami hal yang tidak enak, lebih tidak enak lagi daripada saya menjadi budak, ya saya pasti komplain. Ya itu manusiawi, saya merasakan bahwa apa yang dikatakan Musa, apa yang dijanjikan Musa tidak sesuai dengan persepsi saya, bayangan saya,
ketika dia menjanjikan tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya, tapi ternyata sekarang sudah berjalan hampir 2 bulan, tidak ada apa-apanya. Bayangkan Anda sendiri jalan selama 2 bulan dan tidak nyampe-nyampe di tempat tujuan. Anda ngomel atau tidak? Nah, inilah satu gambaran yang jelas-jelas disuguhkan kepada kita untuk menguji kewarasan nalar kita. Oh no! 2 bulan berjalan tanpa ada tujuan, hanya mengikuti perkataan Musa dengan atas nama Tuhannya. Sehingga kita lihat di ayat keempat itu, Musa akhirnya berseru kepada Tuhan bahwa dia takut apabila orang-orang Israel ini akan melempari dia dengan batu. Ya mau melempari dengan apa lagi? Adanya kan ya cuman pasir dan batu karena di gurun pasir. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat kelima. Ayat kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Di sini di ayat kelima dan keenam ini, barulah Tuhan kembali unjuk kehebatan dia dan memerintahkan kepada Musa untuk memukul batu, memukul gunung Horeb. Sehingga nantinya dari gunung Horeb ini akan keluar air. Namun sebelumnya Musa diminta untuk membawa juga saksi-saksi, yaitu para tua-tua Israel, sehingga mukjizat yang akan dilakukan itu dapat dilihat sebagai saksi mata, yakni tua-tua Israel tersebut. Ya, ini kembali saya katakan bahwa inilah Tuhan pamer kehebatan. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-7. Ayat ke-7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, di ayat ke-7 ini, tempat di mana orang Israel tadi bertengkar dengan Musa gara-gara air, ini diberi nama Masa dan Meriba. Nampaknya setiap ada kejadian selalu ada nama. Ya, ini gaya bercerita dari orang-orang Yahudi dari zaman dahulu dan sekarang disuguhkan kepada kita. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-8. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat ke-8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Di ayat ke-8 ini kita disuguhi satu kejadian di mana mendadak datang orang Amalek. Oleh LAI sendiri diberi subjudul kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Jika kita meninjau perkataan Amalek ini di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, di cerita-cerita sebelumnya, maka baru kita tahu bahwa Amalek ini merupakan cucu dari Esau yang tinggal di pegunungan Seir. Dan sekarang mereka berperang melawan orang Israel. Ini juga sesuatu yang menimbulkan imajinasi fantasi kita. Ada apakah tujuan dari orang Amalek ini memerangi orang Israel? Kalau kita melihat, ini imajinasi saya Bapak Ibu sekalian, bahwa orang-orang Amalek ini tinggal di pegunungan Seir. Sementara orang Israel ini ada di gurun. Jumlah mereka berjuta orang. Kita tahu bahwa orang Israel yang laki-laki saja berjumlah 600.000 orang. Belum lagi istrinya, belum lagi anak-anaknya, belum lagi ternaknya. Jumlahnya sangat besar dan mereka berjalan di gurun pasir. Pastinya debu-debu yang ditimbulkan oleh karena jalan orang Israel ini cukup tebal
debu-debu yang bertebaran, sehingga bisa dilihat dari pegunungan Seir. Sehingga orang Amalek ini timbul keinginan untuk memiliki apa yang dipunyai oleh orang Israel ini. Karena pada zaman dahulu konon bahwa mereka lebih suka melakukan penjarahan daripada mereka membudidayakan diri mereka sendiri. Untuk mendapatkan hasil keuntungan yang besar, mereka lebih suka merampok, menjarah bangsa lain. Dan di sini kemungkinan menurut asumsi saya bahwa orang Amalek ini kepingin untuk menjarah orang-orang Israel. Oh no! Terlebih jika dilihat dari atas, maka ternak-ternak yang dimiliki orang Israel ini sangatlah banyak. Maka menimbulkan keinginan orang Amalek untuk merampok orang Israel ini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-9. Ayat ke-9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Di sini di ayat ke-9 dan ke-10, kita kembali diberi satu kejutan, satu kebiasaan dari Alkitab kita ini. Di dalam bertutur cerita, selalu ada tokoh-tokoh yang mendadak dimunculkan. Di pasal ke-17 ini, khususnya di ayat ke-9 dan ke-10, kita diberi sosok-sosok baru, yaitu yang bernama Yosua dan Hur. Dikatakan bahwa Musa ini menyuruh Yosua untuk memilih orang-orang bagi mereka untuk berperang melawan orang Amalek. Oh no! Ya, Anda bayangkan sendiri, kalau awalnya Anda, seandainya ini, jika Anda ini adalah orang Israel yang keluar dari Mesir karena diiming-imingi, dijanjikan tanah yang berlimpah susu dan madunya, sekarang Anda diminta untuk berperang. Apa yang akan Anda putuskan? Ini sesuatu yang memang mengejutkan. Anda keluar diberi janji mendapatkan negeri, mendapatkan tanah yang berlimpah susu dan madu, sekarang Anda harus berperang karena diserbu oleh orang Amalek. Mau tidak mau Anda pasti harus berperang. Pertanyaannya, Anda berperang menggunakan apa? Ini kan sesuatu yang sangat konyol. Anda keluar dari Mesir itu tidak membawa apa-apa. Anda menjarah orang Mesir waktu itu emas, perak, kain-kain. Kemudian ya mungkin peralatan memasak, meminta ternak mungkin. Tapi kan Anda tidak membawa peralatan perang karena Anda dijanjikan tanah. Sekarang Anda diminta untuk berperang. Senjata Anda apa? Ini yang tidak pernah dijabarkan oleh teolog manapun. Sesuatu yang sangat konyol. Curator, tolol. Curator, tolol. Dan di sini Musa melanjutkan berkata, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ini kalau nalar, kita tahu bahwa sebenarnya Musa sendiri ingin melarikan diri. Ketika diserbu oleh orang Amalek, dia harus naik ke gunung melarikan diri. Sesuatu cerita yang bikin saya ketawa. Dan di ayat terakhirnya, di ayat ke-10 ini, dikatakan bahwa Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa, berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Siapakah Hur? Kita juga tidak tahu. Mendadak ada tokoh yang bernama Hur. Kalau Yosua, ini kemudian kita tahu bahwa Yosua ini adalah pelayan dari Musa.
Sementara Hur siapa? Kita tidak mendapat penjelasan, entah di pasal-pasal berikutnya. Tapi Anda melihat di sini bahwa Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit, tidak ikut perang. Kakek-kakek ini tidak ikut perang. Ini sungguh sangat berbeda dengan apa yang diceritakan mengenai Abraham. Kalau Anda ingat kejadian Abraham ketika membebaskan keponakannya Lot yang ditawan oleh Raja Kedolomer, 4 raja mengalahkan 5 raja, itu di kitab Kejadian. Anda bisa membaca lagi atau mengikuti, Anda menonton lagi video saya sebelumnya. Di situ diceritakan bahwa Abraham yang dimana usianya juga sama seperti Musa, udah 80 tahun lebih, berperang melawan Kedolomer dan 3 raja lainnya dengan hanya membawa 300 orang pasukan. Dan yang terjadi adalah Abraham menang. 진짜. 빨리 확인해봐야지. 답답해 미치겠네. 진짜. Dan mampu menerima jarahan yang luar biasa banyaknya sehingga Abraham itu memberikan persepuluhan kepada seorang raja dari Salem yang bernama Melkisedek. Ini tentunya Anda ingat tentang hal ini. Namun apa yang terjadi dengan Musa? Justru dia melarikan diri dengan alasan naik ke puncak gunung, ke puncak bukit dengan memegang tongkat Allah. Untuk apa coba? Ini seorang pimpinan justru kabur, bukannya maju berperang. Berbeda dengan Abraham. Ya, inilah yang bikin geli. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-11. Ayat ke-11, dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Di ayat ke-11 hingga 13 ini, inilah lelucon yang memang luar biasa yang diceritakan di Alkitab kita ini. Diceritakan bahwa ketika Musa mengangkat tangan, maka lebih kuatlah Israel. Tapi ketika tangannya turun, yang kuat orang Amalek. Ini sesuatu yang sangat konyol sekali Bapak Ibu. Apa sih tujuan Musa ke atas bukit ini? Apakah ada perintah dari Tuhannya? Jelas tidak. Kalau kita membaca secara literal, secara tekstual, tidak ada. Ini hanya cara Musa aja yang mengada-ada. Dan di sini memang diceritakan bahwa ketika Musa mengangkat tangan, maka yang kuat orang Israel. Ketika tangannya pernah turun, yang kuat orang Amalek. Apa iya? Ya, kalau yang namanya perang dimanapun, ya pasti bisa begitu. Tinggal adu kuat yang mana, jumlahnya banyak yang mana. Kita tidak diberitahukan berapa jumlah tentara dari Amalek dan jumlah orang Israel yang maju berperang. Tapi yang jelas 3 orang ini, Musa, Harun, dan Hur, lari ke atas bukit. Nah bayangkan, ini kalau diserbu oleh orang-orang Amalek, ini mak-maknya gimana coba? Anak kecilnya gimana? Ini tidak diceritakan. Dan kita lihat, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam dan Yosua mengalahkan Amalek dengan mata pedang. Kapan Yosua mempunyai pedang? Kapan orang Israel menyiapkan pedang? Ini satu cerita yang luar biasa konyolnya dan luar biasa bohongnya menurut saya. Kalau orang Amalek jelas karena mereka sudah mempunyai keinginan untuk menjarah, merampok, pasti dengan segenap kekuatan. Karena mereka ada di pegunungan Seir, ini keturunan dari Esau. Ketika menyerbu pasti mereka mempunyai persiapan. Tetapi yang diserbu ini kan tidak memiliki persiapan apa-apa. Ya kembali lagi, teolog pasti mampu untuk
memberikan jawaban, inilah kuasa Tuhan. Ya, kuasa yang sungguh tolol di dalam bercerita. Nalarnya gimana? Kita lanjutkan di ayat ke-14. Ayat ke-14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Di sini kembali kita ditambahi lagi oleh Alkitab kita ini satu perkataan, satu ayat yang menurut saya sangat konyol lagi. Dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa supaya menuliskan semua cerita ini sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa si Tuhan ini akan menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jadi ingatan mengenai Amalek ini tidak ada dari kolong langit. Apa iya? Jelas ini satu kebohongan yang luar biasa yang ditulis Alkitab kita ini. Kalau memang ingatan kepada Amalek ini sudah dihapuskan Bapak Ibu, maka tidak mungkin ada tulisan di Alkitab mengenai Amalek. Dan terbukti kita membahas cerita ini, berarti tidak dihapuskan sama sekali. Ya, inilah kembali lagi perkataan dari Tuhan yang bohong. Kalau memang ada perkataan, ada ingatan terhadap sesuatu yang dihilangkan oleh Tuhan, ya pastinya Anda tidak tahu apa-apa. Mau contoh? Oke, saya contohkan kepada Anda. Apakah Anda tahu mengenai teteh hoho? Apakah teteh hoho itu suatu makanankah, suatu kesenian, judul lagu, atau apa? Ya, ini hanya perkataan rekayasa saya. Tapi Anda tidak tahu kan apa itu teteh hoho. Yang tahu adalah saya. Nah, inilah kalau dikatakan ingatan dihapuskan sama sekali. Ya, Anda berkata kepada setiap orang, apakah kamu tahu mengenai teteh hoho? Tiada seorang pun yang tahu. Nah, inilah yang saya katakan dihapuskan dari kolong langit. Karena tidak seorang pun yang tahu mengenai teteh hoho itu. Kita lanjutkan di ayat ke-15. Ayat ke-15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Di ayat terakhir ini, kita disuguhi satu pertunjukan bahwa Musa mendirikan mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Dan mengatakan bahwa tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jika dikatakan bahwa Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun, berarti perkataan di ayat ke-14 akan menghapuskan Amalek dari kolong langit itu tidak terjadi serta-merta, dan itu dibutuhkan proses yang panjang. Jadi perkataan Tuhan ini tidak serta-merta celing akan terjadi demikian. Tapi ini jika kita mencermati di ayat terakhir, di ayat ke-16 ini dikatakan Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Turun-temurun sampai berapa keturunan? Kalau sampai berabad-abad jelas Tuhan ini kerjanya bertele-tele. Dan ini beda persepsinya tentu dari tiap-tiap orang. Tuhan tidak main sulapan, Pak. Tuhan butuh proses. Jelas kalau untuk menghapuskan dari kolong langit butuh waktu lama. Kita malah lebih melihat kenyataan bahwa suku Inka sudah tidak ada, sudah musnah. Tetapi peninggalan budaya Inka masih dapat kita cermati sampai sekarang. Sekarang kita disuguhi perkataan ini bahwa Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Berarti prosesnya lama. Ya, tinggal kita akan menalarkan kewarasan kita di ayat sebelumnya, di ayat 14 dan di ayat 16 ini bagaimana. Menurut saya
semuanya ini hanyalah kebohongan atau katakan saja propaganda. Sama seperti anggota DPR kita ketika melakukan janji-janji atau ketika ada pejabat seperti presiden yang mengumbar janji-janji akan begini begitu, ternyata janjinya tidak dipenuhi. Ini juga kita akan melihat sebagaimana janji Tuhan ini kepada bangsa Israel itu melalui mulutnya Musa. Yang jadi pertanyaan adalah, benarkah Tuhan yang berjanji ataukah ini hanya rekayasa dari tokoh yang bernama Musa ini? Tinggal kita mau mengambil pilihan yang bagaimana. Saya sendiri secara pribadi berasumsi bahwa ini hanyalah rekayasa dari sosok yang bernama Musa. Dan cerita ini hanyalah cerita dongeng semata. Karena efeknya sampai sekarang kita tahu, orang Israel, bangsa Yahudi kesulitan di dalam hidup di dalam negerinya sendiri. Dan kita tahu jika Anda mencermati sejarah orang Israel yang menduduki tanahnya sekarang, yang di Yerusalem, Anda akan tahu bahwa itu merupakan hadiah dari bangsa Inggris, dari negara Inggris yang memberikan tanah kepada orang Yahudi, orang Israel, dan ditempati sampai sekarang di tahun 2022 ini. Fenomena-fenomena yang dikatakan di dalam Alkitab ini sebenarnya hanyalah dongeng-dongeng yang dikembangkan oleh bangsa Yahudi. Luar biasanya adalah kemampuan mereka di dalam mendogma pemikiran-pemikiran orang-orang bule, sehingga mereka percaya akan adanya cerita-cerita semacam ini. Inilah memang luar biasanya dari orang Yahudi atau orang Israel ini. Dan ini yang harus kita cermati dan kita waspadai. Demikian Bapak Ibu, Saudara sekalian, 16 ayat dari pasal ke-17 ini telah kita cermati, telah kita analisa bersama. Semoga apa yang telah saya jabarkan kepada Anda ini dapat semakin mencerdaskan Anda dan menjernihkan pemikiran Anda mengenai doktrin-doktrin yang sering disodorkan oleh para pendeta, para evangelis kepada kita semua di dalam menyikapi apa yang tertulis di Alkitab ini dengan perkataan-perkataan mereka itu. Harapan saya adalah nalar kita semakin jernih, semakin cerdas, dan kita tahu akan kebohongan-kebohongan yang ada. Relevansinya dengan kehidupan kita saat ini. Apakah memang Alkitab ini sudah tidak relevan? Ataukah memang semuanya ini hanyalah dongeng belaka? Ini kembali kepada pemikiran kita masing-masing dan keputusan kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Terlebih-lebih di episode kali ini. Dan kita akan bertemu kembali di episode mendatang. Sekali lagi terima kasih. Shalom.